Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema Salibkan Keinginanmu. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi yang mana harus kupilih, aku tidak tahu. Apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini seharusnya menjadi gaya hidup semua orang percaya. Karena pada dasarnya kita sudah mati karena dosa dan sudah seharusnya mengubur manusia lama kita dengan hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Namun demikian, seringkali kita masih kesulitan karena kita tidak mau menyalibkan keinginan-keinginan kita untuk hidup di dalam kehendak Kristus. Konsep Rasul Paulus yang berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Paulus juga pernah berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah apa dan siapa yang mengendalikan kehidupan kita saat ini. Seharusnya Kristuslah yang mengendalikan seluruh hidup kita. Kerinduan Tuhan harusnya menjadi kerinduan kita. Hatinya Tuhan dan gerak langkahnya Tuhan harusnya menjadi hati dan gerak langkah kita. Kita mungkin punya keinginan-keinginan daging untuk kesenangan-kesenangan pribadi kita. Namun waktu kita sudah mengabdikan hidup kita kepada Kristus, seharusnya kita bisa menyalipkan semua keinginan itu dan mengutamakan keinginan Kristus di atas segala-galanya. Kehendak Kristus adalah yang utama di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari Filipi pasal 1 ini, bagaimana Rasul Paulus menjadi orang yang hidupnya adalah hidup bagi Kristus. Dia menyalibkan manusia lama dan hidup bagi Kristus. Kita melihat ada beberapa ciri-ciri orang yang hidupnya di dalam Kristus. Yang pertama ialah orang yang hidup di dalam Kristus, hidupnya berdampak bagi kemajuan Injil. Di ayat 12 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Secara manusia pada waktu itu posisi Rasul Paulus sedang berada di penjara. Di penjara bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi di penjara karena dia melakukan kehendak Allah, yaitu memberitakan Injil. Secara daging pasti itu sangat mengganggu. Namun demikian bagi Paulus, apapun yang terjadi dalam hidupnya, yang terpenting adalah bagaimana Injil mengalami kemajuan. Ada dampak yang luar biasa yang dihasilkan melalui kehidupannya bagi Injil Kristus. Ini seharusnya menjadi indikator kemajuan rohani kita. Apakah kita peduli dengan kemajuan pemberitaan Injil di dalam hidup kita? Atau kita hanya peduli apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi reputasi, apa yang menjadi kehendak kita? Tetapi orang yang sungguh-sungguh menyalibkan keinginannya dan hidup bagi Kristus, dia selalu berfokus dan berpikir bagaimana kemajuan Injil boleh nyata di dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, hidupnya rindu untuk memuliakan Tuhan. Seharusnya ambisi pribadi kita tunduk kepada otoritas Tuhan. Tujuan dan kerinduan terdalam kita seharusnya memuliakan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita harus bisa dengan kasat mata melihat bahwa hidup kita memuliakan Dia. Jangan sedikit pun kita terfikir untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita membaca tentang pengalaman Rasul Paulus di sini, dikatakan bahwa dia sangat merindukan dan mengharapkan bahwa dalam segala hal dia tidak beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini adalah satu sikap rohani yang sungguh-sungguh mengutamakan kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Bukan keinginan, bukan kepentingan pribadinya, tapi bagaimana Allah dengan nyata dipermuliakan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Apa yang menjadi kerinduan kita yang terdalam?
Apakah rindu melalui hidup dan mati kita Tuhan saja dipermuliakan? Banyak orang memuji dan menyembah Tuhan karena perilaku hidup kita. Yang ketiga, orang yang hidup sungguh bagi Kristus atau yang menyalibkan keinginannya adalah orang yang hidup bekerja memberi buah. Di dalam ayat 22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan, karena dengan kematian kita bertemu dengan Kristus. Tapi kalau Tuhan izinkan hidup, artinya hidup bekerja memberi buah. Kerinduan kita haruslah berbuah bagi kerajaan-Nya. Berbuah adalah kehendak Tuhan bagi semua kita, bukan hanya bagi orang tertentu. Banyak orang sedang menantikan buah dari kehidupan kita. Bahkan Tuhan sendiri menantikannya. Mari kita terus masuki kehendak dan rencana Tuhan dan jangan teralih oleh hal apapun. Biarlah hidup kita berdampak bagi kemajuan Injil. Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah hidup kita terus bekerja memberi buah. Salibkan keinginan kita, hiduplah bagi Kristus, biarlah Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab Engkau telah menebus kami dari jalan hidup kami yang fana untuk memasuki kehidupan yang berkemenangan, yang berkelimpahan. Tuhan, tolong mampukan kami Tuhan untuk terus memuliakan Engkau di sepanjang jalan kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, biarlah itu menyebabkan kemajuan Injil, biarlah itu memuliakan Tuhan, dan biarlah kami terus bekerja memberi buah. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus yang baik mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.